Ya Pak, untuk 8.000 alat itu untuk perencanaan kasus umum selain COVID, karena pada saat kita rencanakan kan belum ada. Nah, pada saat pandemi COVID, maka dialihkan jenis belanja alatnya menyesuaikan untuk belanja penanganan COVID. Apakah mengganggu pelayanan? Tidak. Kenapa? Karena kenyataannya pada tahun 2020 pasien non-COVID yang di Rumah Sakit Abdul Muluk sangat kecil. Sehingga pada tahun 2020 walaupun alat itu tidak kita laksanakan, tidak kita beli, tidak mengganggu pelayanan secara umum karena kasus non-COVID rendah. Sangat kecil karena semua mana yang sakit dikatakan COVID. Izin bidang. Masih dosen ini apa bukan? Dosen. Silakan kalau dosen. Jadi perencanaannya kan 8.129, terrealisasi 5.728. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa ini dipakai untuk COVID ya, agak naik semuanya ya. Yang saya tanyakan, ini berarti Ibu katakan tadi bahwa ini tidak mengganggu daripada kesehatan. Nah, saya rasa belum bisa saya ini kan. Yang jelas kan kalau Ibu mengambil dana dari sini untuk COVID, Ibu ada dana refocusing kan di sana. Rumah sakit umum mendapat dana bantuan refocusing nggak untuk beli alat COVID? Ada kan? Berapa kira-kira? Nah, kedua, apakah ada dana dari bantuan dari swasta dan lain sebagainya, berdananya Pak, ada nggak kira-kira? Atau dari instansi lainnya? Terima kasih. Saya tambahkan, masih pertanyaannya satu. Jadi total Rumah Sakit Abdul Muluk mendapat bantuan dana refocusing itu berapa? Terus bagaimana cara pengajuannya, proses pengajuannya? Anggaran Rumah Sakit Abdul Muluk yang dilakukan refocusing pada tahun 2020 adalah 19.329.019. Dikembalikan ke Rumah Sakit Abdul Muluk artinya dilaksanakan untuk Rumah Sakit Abdul Muluk sebesar 9.417.631.000. Digunakan untuk belanja peralatan kesehatan habis pakai COVID dengan pagu anggaran 1.620.136.500. Ya. Realisasinya 97,69%. Yang kedua, belanja alat kedokteran pagu anggaran sebesar 7.097.494.500. Realisasinya 6.657.589.500 rupiah atau 85,38%. Sisa anggaran yang direfocusing sebesar 9.904.193.020 diserahkan untuk dikelola oleh BPKAD. Izin menjawab Pak. Untuk dana BTT 1 diperuntukkan untuk belanja alat kedokteran, perlengkapan rumah sakit dan alat kesehatan habis pakai dengan pagu anggaran 19.019.500.000. Realisasi sebesar
16.560.413.539 atau 87,63%. BPT 2 diperuntukkan untuk belanja honor non-nakes. Seperti kita tahu, untuk nakes sudah dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020. Nah, ini honor non-nakes sebesar 900 juta direalisasikan 850.900.000 atau 94,54%. BPT 3 diperuntukkan untuk belanja honor TKS perawat ruang isolasi. Jadi ruang isolasi kita dengan peningkatan pasien, maka perawat TKS kita tempatkan di situ. Sebagai bentuk penghargaan, maka diberikanlah honor dengan pagu 198 juta, terrealisasi 100%. Kemudian untuk BTT 4 diperuntukkan untuk belanja alat kesehatan sebesar 637 juta, direalisasikan sebesar 637 juta atau 100%. Untuk 198 juta ini Pak, honor untuk TKS itu angkanya menyesuaikan honor yang diterima oleh PTHL 1 bulan, 1,8 juta. BTT tahap 1, 2, 3, dan 4 yang diterima 20.754.500.000. Realisasi 18.246.313.539. Sisa anggaran 2.508.186.461. Pertanyaan terkait masalah bantuan dari pihak 3 untuk rumah sakit, tadi katanya sudah terinci dan sudah dilakukan. Tolong Bu, kita penjelasan tentang untuk donasi atau bantuan selama tahun 2020, Rumah Sakit Abdul Muluk tidak menerima dalam bentuk tunai. Jadi yang kita terima adalah dalam bentuk barang, baik makanan untuk nakes maupun alat kesehatan dan BHP. Nah, itu sudah kita laporkan dan sudah kita jilid donasi itu beserta bukti-bukti distribusinya, Pak. Jadi kita tidak menerima dalam bentuk tunai. Terima kasih. Kritisi seperti tadi ada belanja alat kesehatan yang sampai targetnya 8.000 lebih ya, realisasi 5.000 sekian gitu kan. Kemudian ketika ditanyakan andai kata itu nggak nyampe target apakah terganggu? Kalau misalnya nggak terganggu ya benar kata Pak Sekretaris tadi. Itu kan diprogramkan pada November 2019. Semua anggaran-anggaran itu dibahas pada November 2019 dan disahkan pada November 2019 untuk tahun anggaran belanja pemakaian tahun 2020. Kemudian keluhan-keluhan masyarakat juga itu yang sudah klasik yang kita dengar ya, pelayanan dan sebagainya ya. Kemudian sampai kalaupun ada hal-hal yang sifatnya kritisi, kalaupun memang sudah capek atau kecapean penanganan ini ya mungkin ya bisa saja untuk melaporkan kepada pimpinan. Tapi sekali lagi segala sesuatu adalah kewenangan daripada Pak Gub untuk memakai. Ya itu nanti mungkin tapi salah satu rekomendasi kita mungkin seperti itu ya, untuk mengurangi beban ya. Satu orang dengan 2 pekerjaan yang berat dengan 2 anggaran yang begitu besar ya, sehingga ke depan PR juga buat pemerintah. Seperti
Provinsi Lampung, Pak Gubernur, untuk siapa nih? Kalau sudah mulai digadang. Jadi catatan khusus kita melihat salah satu di OPD rumah sakit jiwa ya. Kita justru yang lebih menguasai adalah tata usaha dibanding kepala satuan kerja yang bersangkutan. Dan padahal yang kita pertanyakan ini adalah pemakaian anggaran tahun 2020. Dia sendiri sudah di situ sudah 6 tahun. Artinya kan sudah diduduki gitu. Tapi ketika tidak mampu secara maksimal menerangkan kepada kita, ya kita juga bertanya juga. Yang lain saya kurang jelas lah KPG, karena saya juga baru kan kayak gitu. Mendalami benar. Tapi kalau saya kerja nyata, jadi kalau dia mengatakan bagus, kalau kata masyarakat banyak nggak bagus ya, walaupun nilainya banyak masih kurang bagus kan kayak gitu. Itu aja ya. Artinya informasi yang kita dapat dari tahun ke tahun, pelayanan rumah sakit itu nggak ada peningkatan gitu Ya ya? ada peningkatan, cuma nggak sebegitu. Maksimal. Iya maksimal. Masih banyak keluhan dari Masyarakat. kabupaten kota itu masih banyak keluhan. Yang sampai 2 hari nggak ketemu dokter, sampai 3 hari. Ada kemarin tuh masih orang dari Wekana. Itu ya. Berarti harusnya Pak Gubernur ngevaluasi jajaran Iya. RSU. Ya, kita bicara berdasarkan data. Ya, jadi kalau sudah ada data ya silakan, nanti kalau mau lihat datanya kan kita sudah sampaikan juga. Ya, jadi bagi kami ya yang penting kami sampaikan. Kalau nanti bisa percaya atau tidak itu ya silakan dilihat, kan datanya ada. Nggak mungkin kita berbicara tanpa data. Ya, kalau saya sih tidak terima ya dinilai buruk, kan tidak semuanya orang yang berobat itu mendapat pelayanan yang buruk. Mungkin kalau kita lihat bisa dihitung lah yang buruk itu berapa, yang puas, yang pulang dengan sembuh juga berapa. Ya memang biasanya karena nilai setitik itu rusak susu kebelanga, itu kan ada pepatah ya. Tapi yang namanya kritikan masukan ya kita kalau orang yang mau maju itu harus kita terima ya. Tapi kalau 1-2 mungkin pelayanan kami yang kurang puas ya kita terima.